Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang lanjutan pertemuan ketiga, yaitu pengetahuan dasar pemetaan, penderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Materi ini adalah materi bab 2 atau KDK 2 pada pembelajaran kelas 10 semester 1. Pertemuan ketiga kemarin atau minggu lalu kita membahas tentang peta, jenis-jenis peta, tujuan, dan fungsi peta. Nah, sekarang kita akan melanjutkan masih tentang pengetahuan peta. Itu pada pertemuan keempat. Materi yang akan kita bahas yaitu keterampilan dasar membaca dan membuat peta. Tujuan yang akan dicapai setelah pembelajaran tentang keterampilan dasar membaca dan membuat peta, maka diharapkan kamu mampu menjelaskan keterampilan dasar peta serta dapat membaca peta. Sebelum kita masuk ke keterampilan dasar membaca dan membuat peta, kita membahas dulu tentang komponen atau kelengkapan peta. Yang pertama, judul peta. Kamu sering melihat peta, dan dalam peta itu ada judul. Judul peta bisa terletak di bagian atas atau di bagian bawah peta. Dan yang kedua, yaitu garis tepi peta, atau sebut juga yang border. Ini garis tepi sesuai dengan keadaan kertas kalau kita akan membuat peta. Ini sangat penting supaya kita tahu batas pembuatan peta. Yang ketiga yaitu orientasi atau diagram petunjuk arah, menunjukkan posisi atau daerah wilayah. Ini contohnya. Di dalam sebuah peta ini harus ada, karena yang namanya komponen adalah kelengkapan daripada peta itu. Ini adalah petunjuk arah atau orientasi. Di dalam peta letaknya bisa di bagian atas, sebelah kiri atau sebelah kanan, atau di bagian bawah. Yang keempat, skala peta atau perbandingan jarak antara dua titik sembarangan atau luas wilayah di peta dan jarak sebenarnya atau jarak di lapangan. Ini akan kita jelaskan lebih lanjut setelah pembahasan komponen ini. Yang kelima itu legenda atau keterangan peta. Pernah kan melihat peta? Di bawah kiri atau di kanan sudut atas atau sudut bawah kiri atau kanan itu ada peta segi empat, dan di situ itu akan tertulis beberapa simbol. Bisa simbol warna, bisa simbol garis dan sebagainya. Itu adalah legenda atau keterangan peta. Apabila ada legenda, kita akan bisa atau mampu membaca peta, atau apa yang tertera dalam peta kita bisa mengetahui isinya. Itu adalah legenda. Selanjutnya, masih kelengkapan atau komponen peta, koordinat atau garis bujur dan garis lintang. Ini juga harus kita buat, berapa lintang berapa bujur, karena kita tahu batas di mana, atau dari utara ke selatan, dari barat ke timur. Itu harus ada dalam pembuatan peta. Yang berikutnya adalah lettering. Semua tulisan yang terdapat dalam peta itu adalah lettering namanya. Dan tulisan itu tidak sama. Kalau judul peta itu tulisannya huruf besar semua. Nah, ada juga tulisan itu miring, seperti tulisan lettering, miring. Kalau miring tulisannya itu apabila berkaitan dengan nama-nama air, misalnya sungai, danau, rawa, laut, itu tulisannya atau letteringnya adalah miring. Itu contoh lettering. Yang berikut atau H atau yang ke-8, warna peta.
untuk menonjolkan perbedaan objek pada peta. Ada warna kuning, ada warna coklat, ada warna hijau, ada warna biru. Kalau di daratan ada 4 warna, hijau, kuning, ada 3 warna, hijau, kuning, dan kecoklatan. Warna hijau dalam peta itu adalah menandakan daerah tersebut adalah dataran rendah. Sementara warna kuning itu menunjukkan daerah itu dataran tinggi. Tapi kalau warna kecoklatan itu merupakan daerah pegunungan. Kalau coklat itu panjang, itu adalah deretan pegunungan. Lihat Pulau Sumatera. Ada warna coklat, ada warna kuning, ada warna hijau. Berikut sumber data dan tahun pembuatan peta. Ini juga perlu. Apabila kamu disuruh membuat peta, ini komponennya sudah lengkap. Ada sumber peta, tahun kapan kamu buat, dan sumber data yang digunakan dalam pembuatan peta itu sendiri harus dicantumkan di bawah, bagian bawah peta. Dan yang terakhir yaitu simbol. Sengaja dibuat bagian terakhir supaya kita bisa melihat contoh-contoh simbol. Simbol peta untuk mewakili benda yang kita petakan. Ini contoh simbol. Ada simbol titik, ada simbol garis, ada simbol areal. Yang di atas itu adalah simbol titik, mewakili suatu tempat. Misalnya yang memakai simbol titik adalah daerah pelabuhan misalnya, atau landasan, dan menara, masjid, dan sebagainya. Itu adalah simbol titik. Nah, kalau simbol areal itu menandakan daerah rawa atau daerah danau dan sebagainya, dipakailah simbol areal. Dan yang ketiga atau garis, ini juga bisa dikatakan simbol garis atau simbol batang. Ini ada artinya tentang batang ini. 100 ini adalah produksi padi tahun 1999 di Kalimantan. Itu 100 ton. Jadi kita bisa melihat di batang ini. Itu adalah simbol. Nah, 9 itulah komponen-komponen peta yang harus kita buat dalam pembuatan peta. Selanjutnya itu keterampilan dasar membaca dan membuat peta. Lihat, ini tadi sudah kita sebutkan garis tepi. Ini adalah garis tepi, ini lettering, tulisan yang ada dalam peta itu lettering. Lalu judul peta. Setelah itu legenda, ini legenda peta, ini simbol. Lalu skala, ini perbandingan antara daerah yang kita petakan dengan yang sebenarnya di lapangan. Ini ada orientasi, ini sumber tahun, kapan kita buat, dan sumbernya dari mana. Warna untuk menentukan keadaan wilayah. Itu adalah untuk membuat keterampilan dasar membaca dan membuat peta. Selanjutnya, kita masuk ke bentuk skala peta. Skala peta ada 3. Ada skala pecahan yang disebut dengan numerik yang dinyatakan dalam bentuk angka. Seperti 1 berbanding 20.000 atau sebaliknya. Yang kedua, skala garis. Itu skala yang dinyatakan dalam bentuk sebuah garis. Yang kedua, skala garis yaitu skala yang dinyatakan dalam bentuk sebuah garis. Misalnya 1 cm bisa saja dalam garis sama dengan 1 meter. Yang ketiga, skala kalimat atau verbal, yaitu skala yang dinyatakan dalam bentuk kalimat. Misalnya skalanya 1 inci berbanding sekian. Nah, yang sering yang kita pakai di negara kita adalah skala pecahan atau numerik. Lihat peta yang melihat tentang skala pecahan itu. Selanjutnya, cara menentukan skala peta. Yang pertama, membandingkan titik-titik di peta dengan titik di lapangan. Contoh, jarak A ke B di peta 10 cm. Jarak A ke B di lapangan sama dengan 12 km. Jadi skala peta adalah 10 cm sama dengan 1.200.000 cm di lapangan, atau karena skala ukurannya adalah 1 berbanding sekian, maka 1 berbanding 1
berbanding 1.200.000. 1 juta bukan 200.000 lagi, yaitu 1 juta 1 berbanding 120.000. Yang kedua, membandingkan peta dengan peta lain. Misalnya, jarak A ke B 20 cm, tetapi skalanya tidak ada. Jarak A ke B pada peta yang berikutnya atau peta lain 30 cm dengan skala 1 berbanding 1.500.000. Maka skala peta adalah 20 kali X. Kita misalkan skalanya yang peta pertama adalah X sama dengan 30 kali 1.500.000. 20 kali X sama dengan 45 juta. X sama dengan 45 bagi 20 sama dengan 2.250.000. Jadi skala petanya adalah 1 berbanding 2.250.000. Itu untuk membandingkan antara peta yang satu dengan peta yang lainnya. Yang ketiga, memperhitungkan selisih derajat lintang atau bujur. Kita mengetahui bahwa 1 derajat sama dengan 111 km, atau 1 derajat 60 menit sama dengan 111 km. Contoh, jarak A ke B di lapangan adalah 6 derajat 10 menit sampai 6 derajat 50 menit. Jarak A ke B pada peta adalah 5 cm. Hitunglah skala peta. Beda atau selisih letak adalah 40 menit. 40 menit berapa kilo? Maka untuk menentukannya adalah 40/60 kali 111 km sama dengan 74 km atau 7.400.000 cm. Skala petanya adalah 7.400.000 bagi 10 cm bagi 5 cm berarti 1 berbanding 1.480.000. 1.480.000 skalanya 1 berbanding sekian. Yang keempat adalah peta untuk ketinggian tempat atau peta topografi. Berlakulah rumus kontur interval. CI sama dengan 1/2000 kali penyebut skala. 1/2000 adalah konstan, penyebut skala adalah skalanya. Contoh, CI adalah kontur interval, artinya jarak antara kontur ke titik kontur lainnya. CI sama dengan 25 cm. Maka skalanya adalah 25/2000 kali X. X sama dengan 25 sama dengan X kali 2 berbanding 2000. X sama dengan 25 kali 2000. Penyebut skala menjadi pembilang. Jadi skalanya adalah 1 berbanding 50.000. Itu cara menentukan skala peta. Selanjutnya adalah keterampilan membuat peta yang harus kita perhatikan dalam pembuatan peta. Yang pertama adalah pengumpulan data. Ada 2 jenis data yang digunakan. Data primer atau data yang diperoleh dengan cara survei atau observasi langsung ke lapangan. Yang kedua, data sekunder atau data yang diperoleh dengan observasi tidak langsung. Berikutnya, tahap pemetaan. Dapat dikerjakan secara manual atau digital. Kalau secara manual menggunakan kertas, kalkir, alat tulis, dan jangka. Kalau secara digital kita menggunakan komputer dan perangkat lunaknya. Dan komputernya tidak sama dengan komputer kita, ada digitizernya, ada plotter,
ada CPU kita punya dan sebagainya. Lalu penyajiannya, menganalisis data yang telah terkumpul kalau dengan sistem komputer. Selanjutnya, hasil analisis data tersebut dicocokkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Kemudian kita buatlah petanya. Penyajian dalam bentuk grafis. Dilakukan input data yang telah diperoleh di lapangan sehingga pembaca mendapat informasi dari dalam bentuk grafis. Maksudnya, setelah data terkumpul lalu kita menyajikan, kita lakukanlah inputnya. Apa yang telah kita input dari lapangan kita buatkan peta sehingga pembaca bisa mendapatkan informasi dari peta yang kita buat. Syarat-syarat peta yang baik. Yang pertama, bentuk-bentuk daerah, pulau, dan benua yang digambarkan pada peta harus sama seperti bentuk aslinya. Jadi kalau kita membuat peta, lihat bentuknya, mungkin ada juga kekurangannya sedikit tapi tidak terlalu banyak. Yang kedua, daerah yang digambarkan harus sama luasnya dengan luas sesungguhnya jika dikalikan dengan skala peta. Jangan menyimpang, bertambah luas daerah kita. Kalau kita membuat sebuah peta lalu bentuknya tidak sama, berarti luasnya juga tidak akan berbeda. Yang ketiga, data yang disajikan harus lengkap. Misalnya kita membuat peta tematik tentang curah hujan, maka data yang kita sajikan itu harus lengkap. Berapa per hari, rata curah hujan per minggu, rata curah hujan per bulan, karena kita anggap per hari. Kita ambil dari data per hari lalu kita ratakan apakah per bulan atau per minggu. Yang keempat, mudah dimengerti. Jangan terlalu untuk membuat peta itu jangan membuat orang tidak mengerti, tidak ribet untuk membacanya. Jadi kalimat gambar yang kita pakai harus dipahami oleh pembaca. Peta harus rapi, indah, dan menarik. Kenapa harus rapi? Supaya pembaca bisa mendapat informasi yang jelas tentang apa yang kita buat. Dan indah, sangat menarik sekali pembaca untuk membacanya, serta menarik sekali. Demikianlah pembahasan kita tentang masalah pembuatan dan membaca peta dengan memperhatikan komponen-komponen peta. Seperti biasa, pada pertemuan keempat ini dikasih tugas tentang membuat dan membaca peta, yaitu komponen peta. Setelah menyelesaikan materi dalam kegiatan belajar, dengan memahami materi, maka jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, sebutkan 5 komponen kelengkapan peta. Tadi sudah dikatakan dan sudah dijelaskan lagi komponen peta. Yang kedua, jelaskan arti legenda pada peta. Yang ketiga, jelaskan jenis skala peta. Yang keempat, tentukan skala peta dari soal berikut. A. Diketahui jarak A ke B pada peta 5 cm dengan skala 1 berbanding 3 juta. Jarak A ke B pada peta yang akan kita buat adalah 15 cm. Berapa skalanya? B. Diketahui jarak di lapangan adalah 100 km. Jarak di peta adalah 10 cm. Hitunglah skala peta. C. Jarak lintang A ke B adalah 6 derajat 15 menit sampai 6 derajat 55 menit. Jarak di peta adalah 10 cm. Hitunglah skala peta. D. Diketahui CI 150 meter. Hitunglah skala peta. Nah, itulah soal yang harus kamu jawab seperti biasa. Setelah kamu buat di portfolio dan nanti kirim ke classroom. Selamat bekerja. Semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.